Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arnold Jerry Kalo, Gilang Bagas Prasetyo, dan saya sendiri Melisa Lestari. Di sini kami akan membahas materi mengenai Google Trends. Table of Contents-nya ada pengertian dari Google Trends, kemudian ada sejarah Google Trends, fungsi dan kegunaan, kelebihan Google Trends untuk CEO, dan cara menggunakan Google Trends. Kemudian akan dilanjutkan dengan demo penggunaan layanan Google Trends. Yang pertama ada pengertian Google Trends. Google Trends itu merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Google guna membantu para penggunanya dalam mencari topik terhangat di berbagai belahan dunia. Google Trends ini mampu menyediakan data serta grafik terkait tingkat popularitas yang sedang terjadi di dalam halaman pencarian atau mesin pencarian Google. Dewasa ini banyak orang yang berlomba untuk meningkatkan traffic web untuk membantu websitenya agar dapat mengembangkan bisnis mereka. Nah, salah satu cara yang tepat untuk meningkatkannya adalah dengan melakukan pencarian suatu hal yang sedang hangat diperbicarakan agar dapat dikemas dengan sebaik mungkin untuk menjadi konten yang menarik. Kemudian Google Trends adalah layanan yang menarik perhatian pengguna, karena Google Trends ini mampu menampilkan topik hangat dan juga bisa digunakan untuk melakukan riset keyword. Dengan menggunakan Google Trends, pengguna layanan Google dapat mencari keyword yang banyak digunakan. Selain itu, pada Google Trends juga dapat melakukan perbandingan kinerja antar setiap keyword, sehingga dapat memilih kata-kata dengan tepat dalam meningkatkan traffic website. Google Trends akan menampilkan seberapa sering suatu topik itu muncul di pencarian Google News dan di daerah mana topik tersebut paling banyak dicari. Kemudian ada sejarah dari Google Trends. Google Trends ini pertama kali diperkenalkan oleh Google sebagai layanan pencarian keyword pada tanggal 11 Mei tahun 2006. Google Trends menyediakan data pencarian di Google Search, tetapi pada tahun 2012 popularitasnya meningkat dan tercatat terdapat 1,2 triliun pencarian per tahun di tahun tersebut. Dan pencarian diperkirakan telah mencapai sekitar 2 triliun pada tahun 2016. Hal ini berarti terdapat 5,5 pencarian per hari dan 167 miliar pencarian dalam jangka waktu per bulan. Kemudian ketiga ada fungsi dan kegunaan Google Trends. Google Trends itu dapat melihat angka kepopularitasan kata kunci. Dengan menggunakan Google Trends ini, kita sebagai pengguna Google dapat melihat topik paling populer di mesin pencari Google. Hal ini juga akan sangat membantu bagi para blogger atau content creator dalam membuat konten untuk meningkatkan pengunjung situs web atau blog melalui topik yang paling banyak dibicarakan. Kemudian ada keyword atau kata kunci. Kata kunci digunakan oleh para blogger atau content creator dalam pemilihan topik pada konten agar dapat menduduki peringkat teratas dalam mesin pencarian Google dan dikunjungi oleh banyak pembaca. Kemudian Google Trends ini berfungsi sebagai penentuan topik. Dengan adanya Google Trends ini, blogger atau content creator dapat melakukan pemilihan topik yang sedang tren berdasarkan grafik kata kunci populer. Kemudian sebagai bahan perbandingan. Dengan adanya Google Trends, pengguna dapat membandingkan topik yang sedang hangat dibahas dengan topik lainnya yang menarik dari seluruh dunia. Membandingkan tren Google akan sangat membantu bagi para pemula, pemasar, dan blogger atau content creator dalam meningkatkan traffic website mereka.
Kemudian Google Trends ini dapat berguna sebagai penentuan target. Dengan menggunakan Google Trends, pengguna dapat menemukan target pengunjung yang sedang viral dalam suatu diskusi. Melalui layanan yang diberikan Google ini, pengunjung dapat melihat statistik data berdasarkan wilayah negara, kota, bahkan bahasa yang dapat dijadikan sebagai referensi. Kemudian menunjukkan frekuensi. Dengan Google Trends, kita juga dapat mengetahui seberapa sering suatu topik muncul di mesin pencari atau Google News dan di daerah mana yang paling banyak pengunjungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arnold. Selanjutnya masuk di topik kelebihan Google Trend. Yang pertama itu bisa menemukan ide potensial. Google Trend menyediakan hampir semua kata kunci yang sedang populer atau paling banyak ditelusuri secara real time, sehingga memudahkan para konten kreator untuk menemukan ide tulisan dengan kata kunci populer. Selanjutnya ada mempertajam pemasaran produk. Kelebihan Google Trends selanjutnya adalah untuk riset produk karena tersedianya kata kunci tertentu yang berkaitan dengan banyak produk. Terus ada meningkatkan pengunjung dan penjualan. Ini dapat meningkatkan pengunjung melalui kata kunci yang digunakan dalam suatu artikel. Apabila kata kunci itu menjadi kata yang banyak dibicarakan dan dicari. Selain itu, juga informasi layanan Google Trends juga menyajikan informasi terkini tentang event atau kegiatan yang sedang tren. Kelebihan lainnya ada dapat melihat tren secara real time. Layanan Google ini menyajikan data terkait tren secara real time dari seluruh dunia dengan statistik perhitungan waktu selama 12 bulan terakhir. Lalu Google Trend juga dapat mengetahui wilayah di mana saja yang banyak mengakses kata kunci tersebut. Next. Selanjutnya ada data bersifat lengkap. Data yang disediakan dan disajikan layanan Google Trend untuk melakukan riset dan perbandingan dapat dibilang sangat lengkap. Google Trends akan menampilkan kata kunci produk, toko, film, drama, lagu, informasi penting lainnya yang sedang populer sangat mudah untuk ditemukan. Layanan Google ini juga menyajikan data terkait tren kata kunci terlaris yang berlangsung saat ini atau pada periode tertentu. Terus selanjutnya dapat diakses secara gratis. Layanan Google Trends ini secara gratis oleh Google kepada pengguna untuk melihat tren di berbagai negara dan para pengembang website untuk meningkatkan pengunjung. Selanjutnya ada mengetahui toko populer. Selain menyajikan berita atau topik yang sedang tren, Google Trend juga menyediakan informasi tentang tokoh, artis, atau publik figur yang sedang populer. Next. Selanjutnya ada penggunaan Google Trend untuk SEO. Berikut cara menggunakan Google Trend untuk strategi konten dan pembuatan SEO. Satu, dengan melihat tren pencarian keyword. Dengan mencari keyword yang diinginkan dan melihat apakah perkembangan grafik dari keyword yang dicari terus meningkat atau menurun. Jika terus meningkat, berarti tren pencarian keyword itu sedang banyak dilihat orang, dan sebaliknya. Terus ada melihat keyword terkait. Dengan mengetahui topik terkait, cara ini membantu kita untuk menemukan ide topik yang mungkin sulit untuk ditemukan sendiri. Terus ketiga ada mencari topik terkait. Cara ini bisa membantu merancang topik rangkaian postingan, blog, video, atau media sosial. Next. Selanjutnya ada memiliki fitur opsi pencarian tertentu. Dengan fitur ini, kita dapat mencari lebih spesifik penulisan gambar, web, berita, Google Shopping, dan penulisan YouTube. Memfilter lokasi. Dengan pemfilteran lokasi, memungkinkan kita untuk masuk area geografis dengan permintaan tertinggi untuk produk atau layanan Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gilang Bagas Prasetyo. Oke. Sekarang penjelasan cara penggunaan Google Trend. Yang pertama itu kita harus pertama buka Google Trend dulu di URL trendsgoogle.co.id. Nanti bakal nampil kayak gitu seperti di foto. Next, man. Setelah itu kita bisa ubah lokasi kita di mana, mau di mana, terserah. Untuk saat ini kita pilih Indonesia. Habis itu kita bisa nyari kata kunci yang topik yang mau kita cari, yang lagi tren. Misalnya itu pantai. Itu bakal ditampilin grafik
dari 12 bulan terakhir naik turunnya topik pantai ini. Next, Mas. Topik pantai ini bakal kelihatan dicari di daerah mana aja. Misalnya ada di Yogyakarta, Bali, Lampung, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung. Di situ di sebelah kiri ini ada topik terkait. Di situ bisa yang berhubungan sama topik yang kita cari. Contohnya pantai, gading, dan sebagainya. Terus di sebelah kanan itu ada query yang topik yang biasa kita cari. Ini misalnya pantai, yang berhubungan sama pantai nanti bakal kelihatan query search-nya di sini. Di pantai, Payangan, dan lain-lain. Nah, next one. Dan di sini, habis itu kita bisa ngebandingin kata kunci yang kita cari, misalnya pantai sama gunung. Di situ di grafiknya bakal kelihatan yang sering dicari itu gunung ya. Untuk 12 bulan terakhir itu dari Mei 2021 ke 26 September 2021 itu yang paling tinggi gunung. Setelahnya baru topik pantai lebih tinggi daripada gunung. Di bagian perbandingan berdasarkan wilayah juga bakal kelihatan trending topik yang lebih sering dicari itu di wilayah mana. Itu yang pertama ada Riau, Bangka Belitung, Bali, dan Gorontalo, serta NTB. Di bagian pantai kelihatan daerah apa yang query yang sering dicari oleh pengguna Google Search ya. Di pertama itu ada ritual pantai Payangan, pantai Karangpotong, dan seterusnya. Dan di sini juga di gunung juga bakal kayak tadi bakal nunjukin yang sering dicari atau yang lagi ini ya lagi sering dicari pun. Yang pertama itu ada nuansa ruang gunung, gunung Tompa, dan Gibran gunung gambut. Next man. Urusan trending di sini kita bisa lihat yang apa aja yang lagi trending saat ini 24 jam terakhir. Contohnya ada itu shot tampon face Liverpool di kategori sepak bola. Next man. Sini kita bisa lihat apa aja yang trending di tahun 2021. Yang pertama itu contohnya itu comorbid, insecure, apa itu jamet, gelai, nitrate. Pokoknya search query yang lagi yang dicari di tahun 2021 bakal kelihatan di sini. Next one. Ini selanjutnya ada film, pokoknya macam-macam kategori bakal kelihatan di sini. Pokoknya gampang banget yang buat untuk cari konten, gampangnya nyari di sini sih. Next one. Boleh next. Sekarang itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan sebelumnya ke cara penggunaannya ya, dari kelihatan dari foto doang. Sekarang mau demo langsung cara pakai Google Trend. Setelah itu kita untuk pertama tampilan pertama ini ini trending baru-baru ini, trending yang saat ini misalnya ada Madrid, bisa dilihat dari halaman utamanya Google Trend. Terus di atas kiri itu ada menu bar, bisa lihat
penelusuran trending atau setahun search. Sekarang kita coba dulu cari topik ya. Kalau kita cari topik iPhone, di sini kita bisa cari untuk daerah mana, misalnya seluruh dunia atau Indonesia. Mungkin kita bakal pilih seluruh dunia. Dan dari kapan sih ini trendingnya? Bisa dilihat dari 2024 sampai sekarang. Kita pilih itu dulu. Di sini kelihatan dari 2006 iPhone itu paling tinggi trending di Agustus 2012 keluarnya iPhone. Nah, habis itu ke tahun sekarang lumayan banyak trendingnya sampai ke angka 56. Nah, di bawah ada wilayah yang seringnya cari topik iPhone, yaitu sini ada kelihatan Singapura, Vietnam, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Di bawah kiri ini ada topik terkait. Di sini kita bisa lihat yang lagi trending atau lagi ini ya meningkat. Kita bisa ganti ke top atau teratas. Di sini topiknya yang paling sering cari iPhone, terusnya itu iPhone 6s. Nah, di sebelah kanan ini ada query terkait. Ini query yang sering dicari, yang lagi meningkat itu iPhone 11 yang iPhone ini baru keluar. Bisa diganti ke top atau teratas. Yang query yang paling sering cari itu Apple iPhone. Nah, di sini kita bisa juga bandingin iPhone sama Android. Misalnya dari 12 bulan terakhir kali ya. Di sini iPhone lebih tinggi daripada Android, kelihatan. Itu di bawah juga lebih banyak wilayah Denmark, Norwegia, Taiwan yang lebih nyari iPhone. Di situ bisa ngeliat perbandingan antara iPhone dan Android, query pencariannya. Yang lagi meningkat itu iPhone 13 Pro Case, dan untuk Android itu Puppy Playtime, itu nggak tahu ya apa. Untuk query iPhone yang teratas itu ada iPhone 13, dan untuk Android itu ada APK atau aplikasi. Di sini kita bisa melihat kategori, bisa milih kategori maksudnya. Di sini bisa milih belanja. Di belanja ini biasanya orang nyari aksesoris ya. Di iPhone itu biasanya outer box iPhone 13, iPhone 13 Pro Case, apa yang dengan kategori shopping bakal kelihatan di sini. Di Android itu ada Ronin Wallet Android dan lain-lain. Di situ selain milih kategori, kita juga bisa melihat nih bukan di search web dong, tapi bisa ngeliat di gambar yang lagi sering dicari, gambar iPhone atau Android apa. Kita lihat di iPhone itu ada warna iPhone 13, dan di Android ada Android LOL. Di YouTube juga kita bisa juga nyari penulisan berita. Mungkin ini berita yang lagi topiknya iPhone atau Android, bisa dicari. Atau enggak di YouTube. Di YouTube bisa mungkin review produk iPhone dan Android. Setelah itu, selain ngebandingin antara dua topik atau lebih, kita bisa ngelihat topik yang lagi tren saat ini. Misalnya di Indonesia dan di penulisan web yang lagi tren itu ada di topik itu
2002 UEFA Euro, kejuaraan Eropa UFO, dan di query penelusuran ada dari Liga, jadwal Euro. Di situ bisa dilihat di paling atas itu ada basic, kayaknya ini orang yang sering banyak orang pakai, yaitu Transnet, Indonesia, dan lain-lain. Bisa untuk di atas kiri ini ada menu penulisan trending, bisa diklik. Kita bisa lihat yang lagi tren saat ini. Sekarang Sabtu 21 Mei, kita bisa lihat ini ada pencarian query yang lagi trending itu Madrid Betis, dua itu Real Madrid, dan lain-lain. Untuk hari kemarin juga kelihatan yang trendingnya apa aja, bisa di filter kemuat lainnya untuk lihat hari sebelumnya apa yang trending. Ini yang setahun search, apa yang tadi trending di tahun 2021 atau 2020 itu bisa dilihat di sini. Mungkin itu aja sih yang didemoin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.